Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ninda Inasya Banina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Abraham Maslow. Ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, biografi Abraham Maslow, karya-karya terkenal Abraham Maslow, kemudian ada teori Abraham Maslow beserta penjelasannya, dan yang terakhir yaitu ada implementasi teori Abraham Maslow dalam dunia pendidikan. Oke, langsung saja ke video pembahasannya. Tokoh psikologi humanistik Abraham Maslow. Biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Dalam pendidikannya, mula-mula menempuh pendidikan hukum di City College of New York pada tahun 1926 selama kurang lebih 3 semester. Setelah menempuh pendidikan hukum selama 3 semester, kemudian menempuh pendidikan selanjutnya di University of Wisconsin. Di University of Wisconsin inilah Abraham Maslow menemukan pendekatan yang berbeda terhadap psikologi dan menerima gelar PhD pada tahun 1934. Setelah banyak melalui kegiatan akademisnya, Maslow berhasil menjadi profesor di Brandeis University pada tahun 1951 sampai 1969. Ia mendapatkan gelar sebagai Humanist of the Year yang telah banyak menorehkan karya dalam dunia psikologis. Abraham Maslow wafat pada 8 Juni 1970 di California, Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ada karya-karya terkenal dari Abraham Maslow. Yang pertama yaitu ada Toward a Psychology of Being, terbit pada 1962, direvisi pada 1968. Yang kedua ada Religious and Big Experiences, terbit pada 1964. Yang ketiga ada Psychian Management Journal 1965. Yang keempat ada The Psychology of Science, Reconnaissance, Motivation, and Personality, terbit pada 1996. Kemudian ada teori dari Abraham Maslow beserta penjelasannya. Teori psikologi Abraham Maslow dikenal dengan hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs yang mengusulkan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan untuk mencapai potensi penuh mereka. Antara lain yaitu yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisik dan biologis, yaitu kebutuhan dalam bertahan hidup seperti makan, minum, tempat bernaung, dan sebagainya. Yang kedua ada safety and security needs atau kebutuhan keselamatan dan keamanan, yaitu kebutuhan akan perasaan aman dan nyaman bagi dirinya sendiri, seperti persamaan hak dan kewajiban, lingkungan yang aman, dan sebagainya. Yang ketiga ada social needs atau kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan sebagai alat untuk berkomunikasi antar sesama, serta dapat diterima dalam pergaulan di masyarakat atau kelompok. Yang keempat ada esteem or status needs atau kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan yang terkait dengan tuntutan psikis individu yang harus dipenuhi, seperti dicintai, dipercaya, dihargai, dan sebagainya. Yang kelima ada self-actualization atau aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan individu yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan potensi diri secara proporsional, seperti kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu menghadapi permasalahan, bersikap toleransi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu implementasi teori Abraham Maslow dalam dunia pendidikan. Yang pertama di psychological needs atau kebutuhan fisik dan biologis, dapat memenuhi kebutuhan siswa seperti makanan dan minuman yang sehat, dan penting untuk menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan belajar agar nyaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada di safety and security needs, kebutuhan keselamatan dan keamanan.
dapat menjamin lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan menjaga lingkungan sekolah bebas dari kekerasan dan bullying, serta dapat mendukung perkembangan mental siswa dengan memberikan perhatian lebih pada stres akademik yang dapat mengganggu rasa aman mereka. Selanjutnya pada social needs atau kebutuhan sosial. Dengan menciptakan pembelajaran kolaboratif dan proyek berbasis komunitas dapat menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan sosial siswa. Oleh karena itu, guru dan sekolah harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung interaksi sosial dan kolaborasi antara siswa dan guru. Yang keempat pada istimor status needs atau kebutuhan akan penghargaan. Dalam pendidikan, kebutuhan penghargaan juga berperan penting dalam membentuk iklim belajar yang positif. Ketika siswa merasa dihargai dan diakui, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, bekerja sama dengan teman-teman sekelas, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada pada self-actualization atau aktualisasi diri, dapat memenuhi dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan keterampilan baru sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka secara lebih optimal. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, perlu ada upaya untuk mengoptimalkan kebutuhan aktualisasi diri siswa agar mereka dapat mencapai potensi dan kemampuan penuh mereka. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu Abraham Maslow yang merupakan tokoh psikologi humanistik yang terkenal dengan teorinya yaitu hierarki kebutuhan manusia. Ia memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang tersusun secara bertingkat atau berurutan, mulai dari kebutuhan dasar fisiologis hingga kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri. Abraham Maslow juga menolak pandangan psikologi sebelumnya yang lebih fokus pada gangguan mental dan justru mempelajari individu yang sehat secara psikologis untuk memenuhi motivasi dan perilaku manusia secara holistik. Teori Abraham Maslow menjadi landasan penting dalam psikologi motivasi dan pengembangan kepribadian dengan penekanan pada potensi manusia untuk mencapai aktualisasi diri dan kesejahteraan psikologis. Itulah tadi pembahasan tentang salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Abraham Maslow. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.